Dalam hidup ini, kadang-kadang ada orang yang terlihat memiliki segalanya. Namun diam-diam, orang itu ternyata hidup dalam sangkar yang tidak terlihat. Tidak semua orang yang berada dalam posisi ini bisa tersenyum dengan tulus dan benar-benar hidup dengan tenang. Karena mungkin aja, mereka terpaksa menjalani kehidupan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di video kali ini, mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang menjadi simpanan dari pria kaya yang tugasnya memberikan kehangatan biologis dengan imbalan uang. Namun lama-kelamaan, wanita ini tidak kuat menjadi simpanan. Dan pada saat itulah, dia bertemu dengan sosok pria baik hati yang mau membantunya untuk hidup bebas. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Kisah film ini berawal dari seorang pemuda bernama Ariel yang hari itu datang ke rumah sepupunya bernama Kito yang terletak di kota Manila. Sesampainya di tempat tujuan, Ariel kemudian disambut oleh asisten rumah tangga bernama Marisa yang mengatakan kalau Kito baru bangun setelah bekerja shift malam. Nasa loob lang si Kuya. Gusto mo ba dalhin ko na itong mga gamit mo doon sa kwarto mo? Mengetahui sepupunya udah datang, Kito langsung mengajak Ariel makan dan mengatakan kalau Ariel boleh menginap di rumah ini sampai kapanpun yang dia perlukan. Sebenarnya dulu Kito menyewakan satu kamar di rumah ini kepada temannya. Namun karena temannya itu ingin meniduri pacar Kito, Kito akhirnya terpaksa mengusirnya. Ayoko na rin parentahan yung kwarto ko sa bed spacer, si Lilibet. Lilibet? Dito rin. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba muncul pacar Kito bernama Lilibet yang sedikit tersinggung ketika Kito memperkenalkannya sebagai teman mantap-mantap. Kito pun beralasan kalau dia hanya bercanda dengan sepupunya. Dan setelah mereka selesai makan, Ariel dan Marisa tiba-tiba mendengar suara Kito merayu Lilibet untuk bercocok tanam. Ano yun? Date na nga ako. Ano? Tujuan Ariel datang ke Manila sebenarnya adalah untuk berkonsultasi dengan temannya bernama Julie yang telah bekerja di Singapura. Kebetulan Julie akan kembali ke Singapura 2 bulan lagi. Oleh karena itulah Ariel ingin berkonsultasi kepada Julie tentang syarat apa aja yang dibutuhkan untuk bekerja di Singapura. Meron lang mga kailangan na papeles, pero Begitu sampai di rumah, Ariel tidak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Christine yang tinggal tepat di depan rumah Kito. Ternyata Kito merasa tertarik pada kecantikan Christine, jadi dia bertanya tentang Christine dari Kito. Dan menurut gosip yang beredar, Christine ternyata adalah wanita simpanan dari seorang pria kaya. Tsaka, may nag-aalaga na doon. Huwag mo nang ambisyonin yun. Sabi ko naman sa'yo. Di malam harinya, Marisa tiba-tiba meminta izin kepada Ariel kalau dia akan mengunjungi saudarinya yang tinggal di luar kota selama beberapa hari. Marisa pun mengatakan kalau dia udah meminta izin dari Kito. Dan ketika Ariel mengantar Marisa ke depan gerbang, dia akhirnya melihat seorang pria bernama Edmund yang masuk ke rumah Christine. Sesuai gosip dari orang-orang, Christine adalah wanita simpanan dari Edmund yang merupakan pengusaha kaya. Sebenarnya si Edmund ini telah memiliki istri, tapi karena di rumah dia jarang mendapat jatah kehangatan, Edmund akhirnya memenuhi kebutuhannya dengan berselingkuh. Setelah selesai bercocok tanam, Christine lalu memasang wajah murung dan mengatakan kalau dia butuh uang untuk membantu keponakannya yang sedang sakit. Sebenarnya Edmund merasa kesal karena dia harus membantu permasalahan orang lain, tapi Edmund tetap memberikan Christine sejumlah uang dan mengancam Christine agar selalu patuh kepadanya. O yan, binubuhay ko na nga yung pamilya mo. Huwag kang magkakamaling kalitin ako. Beberapa hari kemudian, Marisa akhirnya kembali dari luar kota. Dan pada saat itu Ariel melihat Christine memberikan uang kepada seorang pria bernama Eman. Di siang harinya, Ariel kemudian kembali bertemu dengan Julie yang meminta Ariel agar melengkapi dokumennya dengan transkrip nilai untuk keperluan melamar pekerjaan. tandaan mo, nandito ka para ayusin ang trabaho mo sa Singapore. Obviously, wala pa silang pinapadala. Ketika pulang ke rumah, Lilibet lalu mengenalkan Ariel dengan temannya bernama Marla. Dan Kito juga menggoda Ariel agar mendekati Marla. Selain itu, Lilibet juga mengatakan kalau Marla adalah wanita yang cukup liar. Oleh karena itu, mereka mengajak Ariel untuk minum-minum sambil bermain sebelum mereka berempat bercocok tanam. Di malam harinya, ketika Edmund mengunjungi Christine, Edmund langsung berbicara kalau Christine telah bertemu seorang pria. Awalnya,
Christine mencoba untuk berbohong. Tapi Edmund ternyata mendapat informasi itu dari pembantu mereka bernama Cedes. Sehingga Christine kembali berbohong kalau pria itu adalah saudaranya bernama Eman. Si Eman, brother ko. Keesokan harinya, Cedes tiba-tiba izin pulang kampung kepada Christine dengan alasan dia harus merawat suaminya yang sedang sakit. Berita itu tentu membuat Edmund khawatir kalau Christine akan tinggal sendiri. Namun Christine merasa senang atas kepergian Cedes karena gak ada lagi mata-mata yang melapor kepada Edmund. Mag-isa ka lang dyan. Sanay naman ako. Kailan mo ba siya uuwi? Saglit lang daw. Di malam harinya, Marisa tiba-tiba datang menemui Ariel dan mengatakan kalau Christine butuh bantuan untuk memperbaiki listrik rumahnya yang konsleting. Ariel pun tentunya dengan senang hati membantu Christine. Dan ternyata, sirkuit listrik di rumah itu jeglek atau sengaja dimatikan sesuai arahan sutradara. Halika, pasok ka sa loob. Tuturo ko sa'yo yung circuit breaker. Thank God. Sebagai ucapan terima kasih, Christine lalu mengajak Ariel berkenalan dan minum kopi, sambil mengobrol tentang kehidupan Ariel termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita. Namun Christine tiba-tiba mendapat telepon dari Edmund yang merasa khawatir kalau Christine mengajak seorang pria masuk ke rumah dan mengingatkan Christine agar tidak mengkhianatinya. Huwag ka magpapapasok ng kahit sino dyan. Bisa. Ed, kung ano yung pupasok sa utak mo? Sebelum Ariel kembali ke rumah, Christine kemudian mengajaknya berteman sekaligus bertukar nomor ponsel. Namun ketika Kito pulang ke rumah, dia langsung memperingati Ariel agar menjauh dari Christine, karena takutnya Ariel akan terkena masalah dengan pria yang memelihara Christine. Jika Ariel sedang bergairah, Kito mengatakan kalau dia bisa mengenalkan Ariel dengan para wanita yang siap menemaninya dan memenuhi kebutuhannya. Sa pagkakaalam ko, may nag-aalaga na sa babaeng yan. Kung tinatamaan ka lang ng libog mo, napakadaming babae dyan na pwede. Keesokan harinya, saat Ariel bertemu dengan Julie, dia tiba-tiba melihat Christine bersama seorang pria, dan ternyata Eman ini adalah pacar Christine. Sasiguraduhin mo, hindi ka niya nasasaktan. Lalu pada suatu malam, Christine kemudian mengirim pesan kepada Ariel, yaitu ingin mengajak Ariel untuk makan malam di rumah. Ariel yang penasaran lalu bertanya, siapa pria yang keluar masuk ke rumah ini? Jadi Christine akhirnya memberitahu kalau pria itu adalah Edmund, yang selama ini memeliharanya. Si Edmund yun, siya yung nag-aalaga sa akin. Dengan perasaan sedih, Christine lalu menceritakan tentang kisah hidupnya yang terpaksa menjadi peliharaan pria kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarganya. Dari cerita itulah Ariel mengetahui perjalanan hidup Christine yang menyedihkan. Tapi tanpa disangka, Christine merasa tertarik kepada Ariel dan tanpa ragu merayunya bercocok tanam. Setelah selesai mantap-mantap, Ariel kemudian kembali ke rumah, dan kepulangannya itu dilihat oleh Marisa. Keesokan harinya, Edmund menyuruh Christine untuk mendaftar deposit box di sebuah bank, dengan alasan Edmund tidak bisa mendaftar dengan namanya sendiri, jadi dia perlu bantuan Christine untuk menyimpan sesuatu. Para sa city deposit box. Lagay mo yan sa city deposit box. Ketika Edmund dan Christine udah kembali dari bank, Marisa lalu segera bertemu dengan supir Edmund bernama Larry dan memberitahu kalau Ariel pernah mengunjungi Christine. Ternyata Marisa ini naksir kepada Larry. Oleh karena itulah, dia dengan mudah memberikan informasi tersebut dengan harapan Larry akan menyukainya. Minang hindi nalalaman yang sir mo. Di malam harinya, Christine kemudian curhat kalau dia ingin melarikan diri dari Edmund, tapi dia takut karena Edmund pasti bisa menemukannya. Christine pun menjelaskan kalau Edmund adalah pria kaya yang berkuasa, jadi dia meminta bantuan Ariel untuk membunuh Edmund dengan cara menyuntikkan insulin sampai overdosis. Hindi mo alam kung gaano kalakas ako. Pag na-overdose ang walang diabetes. Mendengar cerita itu, Ariel merasa takut untuk membantu rencana Christine. Dan begitu Ariel keluar dari rumah, ternyata ada dua mata-mata Edmund yang melihatnya. Keesokan harinya, Edmund lalu mengutus anak buahnya untuk menculik Ariel agar Edmund bisa menyiksanya di suatu tempat dan mengancam Ariel agar segera menjauh dari Christine. Naiisa takot tong gagon to. Hoy, gamit mo!
Mengetahui Ariel terlibat masalah, Kito langsung ngomel-ngomel karena sebelumnya dia telah memperingati Ariel. Pada saat itu, mereka semua mendengar suara jeritan Christine yang sedang disiksa oleh Edmund. Namun, Kito melarang mereka melakukan apapun, termasuk menelpon polisi. Hindi tayo makikilap. Keesokan harinya, Christine lalu mendatangi Ariel untuk meminta maaf dan kembali memohon bantuan kepada Ariel untuk membebaskannya dari Edmund. Awalnya, Ariel menolak permintaan itu, tapi Christine berjanji kalau Ariel tidak akan terlibat masalah dan akan menghubungi Ariel jika dia mendapat kesempatan untuk membunuh Edmund. Ayoko masirang pag-abroad ko, Christine. Basta, antay may tawag ko. Beberapa hari kemudian, Edmund datang mengunjungi Christine dan malam itu Christine nekat mencampur obat penenang di minuman Edmund. Christine pun kemudian berpura-pura menuangkan minuman baru bagi Edmund, dan begitu Edmund merasa pusing, Christine langsung menghubungi Ariel untuk membantunya. Punta ka na. Sambil menunggu Ariel datang ke rumah, Christine lalu segera mengambil insulin yang udah dia siapkan dan akan disuntikan pada Edmund agar mati akibat overdosis. Lalu ketika Christine udah siap menjalankan rencananya, Edmund tiba-tiba aja sadar dan melakukan perlawanan. Tapi untungnya Ariel berhasil menyuntikkan insulin pada Edmund. Sige na, may ka na. Singkat cerita, keesokan paginya, Kito langsung memberitahu Ariel kalau polisi telah menemukan Edmund yang udah tidak bernyawa. Polisi pun bertanya, apakah Ariel mengenal Christine atau tidak, karena Christine menghilang begitu aja beserta semua barang-barang berharga di rumah ini. Natagpuan namin patay yung lalaki sa kwarto niya. Karena polisi tidak punya cukup bukti, mereka akhirnya mengajak Ariel ke kantor untuk dimintai keterangan. Di sisi lain, Christine pergi ke bank untuk mengambil semua uang di deposit box-nya, dan akhirnya pergi bersama Eman sesuai rencana mereka selama ini. Kadang-kadang hasrat atau gairah sesaat bisa membawa seseorang ke jalan yang salah. Niat hati ingin membantu orang yang kesulitan, namun malah terjebak dalam rencana dan manipulasi yang malah bisa merugikan diri sendiri. Kondisi inilah yang terjadi pada sosok Ariel di film ini. Awalnya Ariel merasa tertarik pada kecantikan Christine, sampai akhirnya Ariel bisa mencicipi kehangatan yang selama ini dia inginkan. Tapi di balik kehangatan itu, ternyata ada manipulasi yang bisa aja merampas masa depannya. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Cariño Brutal. Jika penonton sekalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.